Wow, waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Saya duduk sini. Oh iya, silakan. Oke. Baik, terima kasih banyak ya kepada anak-anak ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir ya di ruang konseling ini. Kemarin beberapa minggu yang lalu, Miss sudah menyebarkan flyer ya kepada kalian, ada di sosial media, dan kemudian kalian juga sudah mengisi Google Form bahwasanya kalian akan mengikuti kegiatan curah pendapat pada hari ini, begitu. Benar begitu ya? Iya. Iya, Miss. Iya, baik. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita semua sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dalam hati, mulai. Baik, selesai. Baik, kita mulai dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada anak-anak sekalian atas partisipasi kalian pada hari ini. Pertemuan kita pada hari ini pada hakikatnya untuk melaksanakan curah pendapat ya. Jadi kalian, Miss, kemudian dan teman-teman sekalian itu bisa mencurahkan pikiran, perasaan kalian yang sekiranya itu memang membebani begitu. Dan kemarin masalah yang muncul memang terkait motivasi belajar yang rendah begitu ya. Benar begitu ya? Iya. Benar Oke. begitu. Baiklah, untuk mengakrabkan suasana kita pada siang hari ini, sebelumnya kita bisa perkenalan terlebih dahulu dari kelas berapa, kemudian namanya siapa, begitu. Bisa dimulai dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Sigit Adi Praga dari kelas 11 IPA 2. Oke, Sigit Adi Prayoga dari kelas 11 IPA 2. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nandatri. Oke, Tidak apa-apa, Nak, tidak apa-apa. perkenalkan. Nama saya Nandatri dari 11 IPA 2. Oke, Nandatri dari 11 IPA 2 bersama dengan Sigit ya? Iya, Oh iya, Miss. Oh iya, Sigit 11 IPA 2 kan? iya. Oke. Kemudian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arya Satya Muhammad Axel. Saya dari 11 IPA 3. Oke, panggilannya Axel ya. Iya, boleh Arya, boleh Axel, terserah. Oke, dari 11 IPA 3 berikutnya. Perkenalkan, nama saya Farhan Rahman Zain dari kelas 11 IPA 1. Oke, dari 11 IPA 1 Farel. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Depa Ahmad, bareng sama dia 11 Oh, 11 IPA 1. Baik. Yang berbeda kelas berarti hanya Axel ya. Iya, Miss. Baik, oke. Ayo kita bernafas terlebih dahulu. Inhale, exhale. Gimana tim kreatif ini kok? Tim kreatifnya belum. Wah, tegap. Oke, sekarang kita berarti ngomongin tentang keluhan ya, Nak ya. Keluhan atau hambatan. Oke. Baik, tadi kita sudah memperkenalkan nama kita masing-masing. Saat ini kita coba akan menggali kira-kira apa sih, Nak, hambatan, kemudian kesulitan yang kalian alami selama proses belajar. Boleh nih, selama daring mungkin kan, selama daring pasti kita kan ada hambatan atau kesulitan. Kesulitannya kira-kira seperti apa? Dari siapa dulu nih, boleh? Dari siapa? Ya, dari Sigit. Oke, boleh. Dari Sigit terlebih dahulu. Hambatannya saya kalau masalah saya sih kurang fokus gitu, Miss, kalau kadang masih daring gitu kan. Oke, ketika daring masih kurang fokus begitu ya? Iya, Miss. Oke, daring. Kemudian selanjutnya, kalau dari Kalau saya sih Pak, kayak susah mengerti gitu loh, Miss.
Oh, selama Karena kan daring ini. ada kayak misalnya masalah sinyal gitu. Jadi kayak kalau offline aja kayak masih bingung gitu. Oke. Apalagi online gitu loh. Pas Di daerah rumahnya Pak siapa Nanda susah sinyalnya? kadang-kadang nih kayak saya pakai kayak wifi gitu guys. Jadi kayak hilang-hilang gitu sih. Gitu. Baik. Farel. Oke, selanjutnya Axel mungkin. Kalau saya paling keluhannya kalau misalkan pelajaran hitung-hitungan mungkin ya. Nah itu malah sama sekali nggak nyambung dan kadang koneksinya juga putus-putus entah dari yang ngajar atau dari saya pakai wifi juga pakai IndiHome ya IndiHome tahu sendiri kayak mana dan tidak disponsori Promosikan. jadi ya Betul. itu aja sih kalau susahnya paling susah memahami pelajaran dan ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Oke, baik Axel. Baik, selanjutnya untuk Farel nih. Gimana kalau Farel? Ya, hampir mirip kayak Sigit sih tadi, kayak kurang fokus itu, banyak godaan. Nah, cuman ya dari diri sendiri juga kayak mager gitu, kenapa Banyak distraksi gitu. ya. banyak apa ya? Iya ke distract Terus, halangan banyak. Kayak tadi belum lagi koneksi di home yang tahu di home. Oke. Gangguan yang dimaksud oleh Farel gimana nih gangguannya? naik turun maksudnya kayak tiba-tiba koneksi hilang aja. Oh, hilang koneksinya. Jadi kalau udah koneksinya udah susah agak tambah males jadi gitu kayak ya. guru lagi ngomong tiba-tiba kok nggak ada suara apa nih, jadi hilang tiba-tiba aja gitu. Oh, baiklah. Kalau Deva gimana? Kalau masalah saya, kita kayak kalau daring itu kurang mengeksplorasi. Kurang mengeksplorasi. Misalkan kita pelajaran hitung-hitungan gitu kan. Betul. Nah, kalau misalkan kita offline kan kita bisa bebas mau nanya Oh, apa. betul. Kita bisa nanya rumus secara rinci. Nah, kalau misalkan online itu, kalau misalkan kita tanya, takutnya mengganggu jadwal, Miss. Takutnya guru juga nggak sempet gitu. Oh gitu, baik. Karena durasi waktunya daring ini juga memang lebih singkat ya daripada kita Begitu, Miss. pembelajaran luring. Ya. Betul. Oke, kurang eksplorasi ya. Iya, rata-rata kalian ini anak IPA semua ya? Berlima ini anak IPA ya? iya. Baik, oke. Terima kasih. Tadi kita sudah berkenalan, kemudian sudah ada cuplikan sedikit terkait hambatan yang kalian alami. Baik, selama pertemuan ini, mari kita sepakati kira-kira kita akan menggunakan berapa lama nih waktunya? Apa itu? Durasi waktu pertemuan kita hari ini. 2 jam. Kayak makro ya nanti. Oke, durasi waktunya kira-kira mau berapa menit? Setengah jam. 45 menit lah. 45 menit. Setengah jam aja. Setengah jam atau 45 menit. Ya terserah deh. Terserah yang Setengah jam. Udah. Ayo kita sepakati nggak apa-apa, karena ini forumnya kita, bukan forumnya Miss. Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam? Ya. Oke, 30 menit ya. Baik. Nah, yang namanya di dalam kelompok, pasti nanti kita akan menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ya, jadi kalau dari kalian sendiri kira-kira sepakat tidak untuk menjaga kerahasiaan itu? Mungkin nanti akan ada aib-aib, begitu kalian ngapain, begitu segala sesuatu yang harapannya ini memang tidak sampai keluar begitu. Gimana kalau dari kalian? Sigit gimana Sigit? Insya Allah. Insya Allah gimana? Insya Allah sepakat. Oke. Kemudian kalau untuk Nanda? Sepakat. Axel? Saya ya yang seharusnya tidak diomongin di publik ya tidak. Oke, baik. Jadi ini hanya forum kita ya. Kalau Farel? mungkin saja lah. Oke, Deva. Sepakat. Baiklah, dalam forum ini, dalam pertemuan kita di sesi yang saat ini, kita mungkin bisa membuat semacam kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kesepakatannya silakan kita sama-sama sepakati dalam forum ini apa sih yang boleh, apa juga yang tidak boleh. Silakan, mau dari Farel dulu mungkin bisa? Boleh. Kesepakatan, kira-kira apa yang kita perbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Kita dari
dengan seperti Bukan itu. misalkan global ribut itu Orang global nyala rulesnya lah, rulesnya. Ya, Oh, iya. kalau ketika lagi ngomong jangan ada menyela dulu. Oke, baik sekali. Ketika ada yang berbicara, tidak boleh mencela atau memotong pembicaraan, begitu. Baik sekali, Farel. Yang kedua. Mengangkat tangan sebelum bicara. Oke, Nanda, baik. Mengangkat tangan sebelum bicara. Baik, selanjutnya. Boleh minum. Boleh minum. Oke, kita sepakati boleh ya kalau minum ya. Tidak makan, apalagi makan nasi padang, tidak ya. iya Katanya mau diskusi. Oke. Baik, kalau Deva? cukup Cukup. Sigit? Menghargai pendapat orang lain. Oke, luar biasa Mantap, ya. sekali. Menghargai pendapat orang lain. Baik, itu tadi kesepakatan yang memang telah kita buat. Tidak mencela, begitu. Diperkenankan untuk minum, kemudian mengangkat tangan sebelum berbicara, kemudian menghargai pendapat orang lain, begitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, dalam sesi pertemuan kita hari ini, kira-kira apa harapan kalian dari pertemuan kita hari ini? Harapan-harapan apa sih yang ingin kalian wujudkan? Jadi tadi ini sudah sampaikan bahwa kita ada mengangkat permasalahan tentang motivasi belajar yang rendah. Jadi itu kan faktornya banyak ya. Tadi kalian juga sudah sampaikan ada yang jadi nggak fokus, gangguan jaringan, dan lain-lain. Nah, harapannya dari pertemuan kali ini, apa yang kalian inginkan? Oke, dari siapa dulu? Harapannya ya. Oke, dari Axel mungkin. Dari saya mungkin gimana ya? Kalau daring itu kan lebih ke masing-masing kan gimana cara Oke, ngaturnya. betul. Cuman kalau masing-masing tersebut masih masih kayak males-malesan gitu, mungkin tatap muka jalan satu-satunya mungkin. Oke. Tapi dengan protokol kesehatan dan paling belajarnya cuma 3 jam, 4 jam gitu udah boleh pulang gitu. Oke, baik. Itu adalah salah satu harapan teman kalian ya dari Axel. Jadi kalau dari memang dirasa sangat kurang maksimal, begitu memang tatap muka memang menjadi satu-satunya jalan begitu ya. Oke, bisa dikondisikan sekitar 3 jam atau 2 jam begitu. Baik, oke. Kalau harapan dari pertemuan konseling kita atau pertemuan kita pada hari ini, apa kalau harapannya Axel? Harapan itu maksudnya Masalah saya bisa terpecahkan. ya harapannya ya mungkin dia bisa lebih mengerti dalam dari pelajaran mungkin. Oh gitu, baik. Oke, baik ya. Kalau dari Axel sendiri harapannya bisa lebih menerima pembelajaran dengan lebih Iya. baik ya. Oke. Kalau dari Farel? Ya, harapannya kayak ya hampir mirip kapsul juga sih namanya sih, kayak kita lebih paham sama materi yang dijelaskan sama guru nanti kayak enak juga. Terus palingan pengennya juga sih tugas kan ini di rumah, entah kenapa kalau di rumah kita merasa kalau tugas kebanyakan kayak lebih capek. Oke, itu betul. dia. Kalau bisa dikurangin. Oke, iya. Baik. Baik sekali Farel. Kalau Deva sendiri, bagaimana harapannya dari pertemuan kita hari ini? Apa yang ingin Deva capai? siapa yang Apa yang ingin Deva inginkan dari pertemuan kita hari ini? saya harap sih guru-guru kalau misalkan menjelaskan gitu dia gak menjelaskan secara rinci dan secara detail lah, nggak misalkan langsung ngasih video pembelajaran YouTube kita suruh nyimak di situ kasih latihan tanpa jelasin gitu. Oh begitu, baik. Ya. Jadi oke, bisa lebih lugas lah ya dalam proses penjelasan guru. Oke. Kemudian kalau Nanda sendiri, apa harapannya? Harapannya ya, semoga masalah-masalah daring tadi itu cepat selesai, terus seperti kayak kan tadi kata Farel tugasnya kebanyakan gitu. Ya, Ya. semoga bisa dikurangin gitu. Karena kalau di
kalau tugas itu Oke. ada rumah ya, Baik. ada kerja rumah juga. Benar. Oh iya betul. Ya, karena memang kalau kita di rumah, kita nggak bisa hanya fokus Iya. pada tugas pembelajaran di sekolah ya, Nak. Disuruh sama Bantu saya. orang tua. Iya Iya, benar-benar. untuk bagi-bagi jadinya. Dicariin kemana ini padahal lagi jemurin. Iya. Luar biasa. Oke, Sigit, bagaimana harapannya Sigit dari pertemuan kita? Kalau saya ya Iya. jadi kalau misalnya jalan satu-satunya daring ya udah daring lah. Soalnya kan ya tugas juga kan kalau di rumah kan kadang juga nggak fokus kan bisa ada pagi kan itu disuruh umur katanya tapi nggak ngurusin itu ya kalau bisa emang kelas tuh kayak Oke. apa ya. Iya, betul. Ya, sama seperti Axel ya, harapannya dari pertemuan kita ini ya kita bisa tatap muka secara langsung gitu ya, tidak lagi melalui proses dalam jaringan gitu. Baik, oke, terima kasih atas apa yang disampaikan. Belum ini, masih satu. Iya, masih 15 menit lagi loh. Kok di sih? Kok di Apalagi ya Pak Amin? Baru beginning stage. Baiklah, dalam forum ini, dalam pertemuan kita di sesi yang saat ini, kita mungkin bisa membuat semacam kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kesepakatannya silakan kita sama-sama sepakati dalam forum ini apa sih yang boleh, apa juga yang tidak boleh. Silakan, mau dari Farel dulu mungkin bisa? Boleh gimana nih? Kesepakatan, kira-kira apa yang kita perbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Segala seperti Bukan itu. misalkan gak boleh ribut gitu, Nggak boleh boleh nyela. Ke toilet. gak boleh nyela. Rulesnya. Ya, Oh, iya. kalau kita lagi ngomong jangan ada mencela dulu. Oke, baik sekali. Ketika ada yang berbicara, tidak boleh mencela atau memotong pembicaraan, begitu. Baik sekali, Farel. Yang kedua. Mengangkat tangan sebelum bicara. Oke, Nanda. Baik. Mengangkat tangan sebelum bicara. Baik, selanjutnya. Boleh minum. Boleh minum. Oke, kita sepakati boleh ya kalau minum ya. Tidak makan, apalagi makan nasi padang, tidak ya. Iya. Oke. Baik, kalau Deva? Cukup itu. Cukup. Sigit? Menghargai pendapat orang lain. Oke, luar biasa Mantap, Git. sekali. Menghargai pendapat orang lain. Baik, itu tadi kesepakatan yang memang telah kita buat. Tidak mencela, begitu. Diperkenankan untuk minum, kemudian mengangkat tangan sebelum berbicara, kemudian menghargai pendapat orang lain, begitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, dalam sesi pertemuan kita hari ini, kira-kira apa harapan kalian dari pertemuan kita hari ini? Harapan-harapan apa sih yang ingin kalian wujudkan? Jadi tadi Miss sudah sampaikan bahwa kita ada mengangkat permasalahan tentang motivasi belajar yang rendah. Jadi itu kan faktornya banyak ya. Tadi kalian juga sudah sampaikan, ada yang jadi nggak fokus, gangguan jaringan, dan lain-lain. Nah, harapannya dari pertemuan kali ini, apa yang kalian inginkan? Oke, dari siapa dulu? Harapannya. Oke, dari Axel mungkin. Dari saya mungkin gimana ya? Kalau daring itu kan lebih ke masing-masing kan gimana Oke, cara ngaturnya. betul. Cuman kalau masing-masing tersebut masih masih kayak males-malesan gitu, mungkin tatap muka jalan satu-satunya mungkin. Oke, bagus Tapi sekali. dengan protokol kesehatan dan paling belajarnya cuman 3 jam 4 jam gitu udah boleh pulang gitu. Oke, baik. Itu adalah salah satu harapan teman kalian ya dari Axel. Jadi kalau daring memang dirasa sangat kurang maksimal, begitu memang tatap muka memang menjadi satu-satunya jalan begitu ya.
Oke, bisa dikondisikan sekitar 3 jam atau 2 jam begitu. Baik, oke. Kalau harapan dari pertemuan konseling kita atau pertemuan kita pada hari ini, apa kalau harapannya Axel? Harapan apa itu? Maksudnya Masalah saya bisa terpecahkan oh. gitu. Ya harapannya ya mungkin dia bisa lebih mengerti dalam menerima pelajaran mungkin. Oh begitu, baik. Oke, baik ya. Kalau dari Axel sendiri harapannya bisa lebih menerima pembelajaran dengan lebih baik ya. Oke. Kalau dari Farel? Harapannya kayaknya ya hampir Axel juga sih namanya sih, kayak kita lebih paham sama materi yang diajar sama guru, nanti enaknya juga. Terus palingan pengenan juga sih tugas, kan ini di rumah entah kenapa kalau di rumah kita merasa kalau tugas kebanyakan kayak lebih capek. Oke, itu betul. Kalau bisa dikurangin. Oke, iya. Baik. Baik sekali Farel. Kalau Deva sendiri bagaimana harapannya dari pertemuan kita hari ini? Apa yang ingin Deva capai? Apa yang ingin Deva inginkan dari pertemuan kita hari ini? Saya harap sih guru-guru kalau misalkan menjelaskan gitu, dia gak menjelaskan secara rinci dan secara detail lah, gak misalkan langsung ngasih video pembelajaran YouTube kita suruh nyimak, habis itu kasih latihan tanpa jelasin gitu. Oh begitu, baik Ya. Jadi oke, bisa lebih lugas lah ya dalam proses penjelasan guru. Oke. Kemudian kalau Nanda sendiri apa harapannya? Harapannya ya semoga masa-masa daring tadi itu bisa cepat selesai gitu, seperti kayak kan tadi kata Farel tugasnya kebanyakan gitu. Ya semoga bisa dikurangin gitu, karena kalau di rumah tuh kayak malah capek gitu malah kalau banyak tugas itu juga. Oke. Rumah ya. Baik. Ada kerja rumah juga kan. Benar. Oh iya betul. Iya, karena memang kalau kita di rumah kita nggak bisa hanya fokus pada tugas pembelajaran di sekolah ya, Nak. Bantu orang tua. Iya benar-benar. Pagi-pagi jadinya Dicariin kemana ini padahal lagi jemurin. Iya. Luar biasa. Oke, Sigit, bagaimana harapannya Sigit dari pertemuan kita? Kalau saya sih kayak mereka ini udah cakup semua kan. Jadi kalau misalnya jalan satu-satunya daring ya udah daring lah. Soalnya kan ya tugas juga kan kalau di rumah kan kadang suka nggak fokus kan, misalnya kadang lagi daring, lagi fitcon itu disuruh jemur, kadang kan nyapu, kadang bersihin itu ya udah gitu. Kalau bisa memang masuk ya masuk. Oke. Ya enggak. Iya betul. Ya sama seperti Axel ya, harapannya sih dari pertemuan kita ini ya kita bisa tatap muka secara langsung begitu ya, tidak lagi melalui proses dalam jaringan begitu. Baik, oke, terima kasih atas apa yang disampaikan. Boleh dan tidak boleh di forum ini begitu. Nah kemudian Miss tekankan kembali bahwa topik kita pada hari ini yaitu ingin meningkatkan motivasi diri dalam belajar begitu. Nah harapannya tadi juga kalian sudah menyampaikan ada beberapa harapan yang memang semoga dengan pertemuan ini dapat terselesaikannya masalah yang memang mengganggu kalian dalam aktivitas selama ini begitu, khususnya terkait pola belajar. Baik, kalau dari sini kira-kira masalah siapa nih yang akan kita angkat terlebih dahulu? Masalah apa nih? Masalah hidup kah? Masalah pacar Nanda. Tidak, masalah hidup paling tidak ada duit. Tidak ada duit. Jujur ya Bu. Jalan satu-satunya korupsi itu ya soalnya yang Pak Amin tadi ya. Itu masalah hidupnya. Kayak sekarang tambah gede tuh kayak makin malu minta duit sama orang tua gitu. Iya benar. Apalagi nanti kalau udah kuliah. Iya kayak harus, apalagi laki-laki kan harus berdiri di atas kakinya sendiri. Itu prinsip saya tuh. Benar. Harus ya laki malu dong, masa udah kuliah kan ya
pengennya sih bisa nyambi kerja di mana Oke. gitu. Gojek. Ya terserah kan masih kuliah. Nggak apa-apa, Iya, iya nggak apa-apa. bebas. Yang penting Jadi halal bartender ya. lah, jadi waiter, terserah. Betul, betul. Magang di mana? KFC. bikin sendiri. Nah, ini masalah yang akan kita ungkap yaitu masalah tentang belajar. Coba berpikir, coba masalah tentang belajar, seputar belajar. Ya, apa namanya? Ya, seputar belajar kalian. Kira-kira masalah yang paling apa gitu, yang paling susah banget dalam proses belajar, yang bikin kalian jenuh, males, nggak semangat gitu. Nah, sampaikan aja. Jenuh, nggak semangat gitu. Yang paling mageran. Yang paling tuh pertama Oke, saya Axel. orangnya mood-moodan. Oke. Yang kedua Axel banyak orangnya banget mood-mood. kayak game-game atau chatting-chatting, notif-notif yang bikin kita ke distract gitu ya. Oke. Terus yang ketiga tuh belum disuruh ibu beli telur lah, jemurin. Oke. Kadang-kadang disuruh nyiram tanaman di depan gitu. Betul. Relate. Ya semua itu kadang mana ya, mau fokus tapi pasti ada kerjaan gitu. Benar. Kemana-mana gitu. Oke. Itu tadi masalahnya Axel ya selama pembelajaran daring, karena memang tidak hanya fokus pada pembelajaran di sekolah ya, tapi ada kegiatan lain di luar sekolah yang membuat Axel harus, contoh tadi jemurin baju. Nah ini anaknya kemana gitu, Kayak tiba-tiba udah ada jadwal hilang. gitu. Gitu. Membeli telur tadi ya. Oke, baik. Itu apa? Masalah seputar Axel. Kalau Farel sendiri gimana? Kayaknya masalah dari kita juga sih, kayak kan tadi Axel kayak muter, terus kadang-kadang kalau enggak kayak kita sering kayak mager ngerjain tugas itu. Oke. Saking kebanyakan mager jadi ya gimana gitu, kayak ditunda terus jadi numpuk terus lah tugas-tugas itu. Oke. Apa lagi ya, kayak itu sih paling Mager ya. Mager. Oke. Karena banyaknya tugas ya Rel ya. banyaknya tugas numpuk, mager jadinya lah. Iya. Jadi nggak tahu nih step mana dulu yang mau dimulai gitu. Sama kadang-kadang juga saking tugasnya banyak jadi nggak tahu yang udah kumpul yang mana, yang belum mana. Ini Oke. nih, Sering ini nih. terjadi soalnya terutama yang Benar-benar. kumpul di WA tuh. Soalnya setiap tugas tuh, ini nyanggah dikit ya. Oke. Soalnya setiap tugas tuh ada yang ngumpulnya di MS Team, ada yang di WA, Oh ada yang iya. secara betul. di mana ya, dikirim di inbox MS Team, kadang ada gitu. Jadi kadang bingung aja gitu tugas. Saking banyak tugas jadi nggak tahu mana yang udah dikumpul, mana yang belum. Oke. Itu pun udah dicatat itu, udah di note mana yang ini. Kadang ini udah belum ya, ini udah belum ya gitu. Oke, luar biasa Nguras ya lagi serba-serbi jadinya. daring. Baik, kemudian selanjutnya siapa nih? Sigit mungkin. Kalau saya Miss, Gimana kalau masalahnya Sigit? masalah saya sih sama aja kayak mereka Miss. Kadang kan kalau misalnya kita daring itu ya kadang walaupun kayak pelajaran MTK gitu kan Miss ya. Karena kan kayak saya rumusnya udah dikasih tuh rumusnya. Betul. Nah kita tulis tuh rumusnya. Nah pas dia dicari itu kadang nggak ketemu kan Miss. Mm-mm. Mau nanya juga kan kadang kan nggak selalu fast respon gitu kan Miss. Oke. Nah kadang masalah nanti kalau saya agak siangan, nah kita udah lagi nggak ngerjain tuh posisinya Miss. Aduh mau ngerjain lagi mager kan. Sampai besok-besok, nah pas udah deadline tuh baru ngerjain Miss. Baik. Oke, kalau dari Nanda gimana nih masalahnya Nanda? Apa sih, ada sifat nanti gitu loh Miss. Oh iya. Kan kayak misalnya ada tugas nih, terus kayak bilangnya kayak gini kan, nantilah gampang gitu. Oh. Nanti baik. numpuk lagi ada tugas, nanti bilang nanti sampai akhir semester, oh ya numpuk. Oke. Gitu Miss, kan karena deadline-nya juga panjang kan kalau daring gitu. Betul. Jadi ketika ada tugas yang diberikan oleh guru suka menunda-nunda Iya. ya, sehingga pada akhirnya numpuk Iya, banyak numpuk begitu. jadi. Nandanya sendiri kelabakan begitu ya. Baik, oke. Kalau Deva, gimana Deva? Kalau daring itu kan malesnya itu karena kalau misalkan kita offline, kita ketemu temen nih. Jadi kita kayak punya jiwa kompetisi gitu, Miss. Oke, betul. Jadi kita mau jiwa bersaing gitu. Nah, kalau karena daring ini kita nggak ketemu teman, jadi kayak nggak ada terpacu kita harus ngejar apa gitu. Jadi kita nggak punya target, makanya kita jadi malas-malas gitu. Mana lagi faktor eksternal tadi kayak YouTubean, game gitu, Miss. Betul. Oke.
kurangnya faktor ini ya, motivasi eksternal dari teman-teman ya. Iya. Biasanya kalau itu wah gue udah gitu, waduh gue belum kayak mana nih gitu kan. Kalau Pasti ada yang kalau kesel. daring tuh kayak tugas selesai diarsip udah. Iya, benar. Nah di situ kadang lupa ini udah ngerjain apa belum nih. Ya, benar, Nah di benar, situ benar. kelabakannya. Oh, Saking banyaknya tugas. Nanti ujung-ujungnya udah mulai. Diingetin sama Miss Rere. Iya. diingetin sama siapa nak? Miss Rere. Oh iya jelas. ART. Semua wali kelas pasti ada aja. Pasti. Ya. Apalagi tentang absen ya. Itu biasanya saya nggak tahu kenapa kalau absen tuh saya masuk ke Zoom-nya lupa absen jadi tetap kena EA. Itu saya nggak tahu aja sampai kena berapa ya kemarin 15 atau berapa. Padahal Axel ya ikut pembelajaran gitu ya. Aduh, Hanya dari kenapa mana ya? absen. Lebih ke nggak absen sih. Oke. Lupa absen. Oh iya itu ya. Udah sampai dulu lah. Tadi lo ngomong Pak Ivan. Santuy. Ngomong ke Pak Ivan. Oke, ini tadi baik sekali ya. Kalian sudah bisa menyampaikan dengan sangat baik apa-apa sih yang sebenarnya kalian rasakan begitu. Jadi kalau dari Axel sendiri, Axel merasa bahwa ya jelas yang namanya daring itu memang bukan hanya antara kalian dengan sekolah ya, tapi karena pembelajarannya itu ada di rumah sehingga ya secara otomatis tetap harus bantu orang tua, harus jemur pakaian begitu dan lain sebagainya begitu. Sehingga ada kegiatan lain selain pembelajaran di sekolah. Oke. Nah, kemudian ini ada mager ya. Jadi kalau mager itu ada si Farel sama si Nanda. Sama-sama. Jadi semacam seperti kalau ada tugas yang diberikan oleh guru, nantilah gitu. Nanti begitu. Nanti katanya numpuk begitu. Tiba-tiba ada Miss Renita saja yang mengingatkan, ayo tugas begitu. Oke, menunda-nunda pekerjaan sekolah begitu. Nah, kalau Deva ini memiliki apa ya, rasa kompetitif yang kurang begitu ya. Iya. Jadi jiwa kompetisinya itu Kurang terpacu. iya betul. Apa semacam seperti vakum begitu karena memang tidak ada sesuatu yang bisa dibandingkan begitu. Tugas gua udah, tugas gua belum gitu. Kalau di sekolah tuh kayak pinter gitu ya. benar, Kayak benar. paham aja gitu loh. Wah, kurang udah selesai. Sekarang kayak gak belajar setahun berkurang. Baik, oke. Kemudian apa? Tadi kalau si Sigit menyampaikan juga Sigit nyampein apa tadi? Sunatan belajar. Oh iya. Iya. Intermezzo. Kalau Sigit tadi menyampaikan bahwasanya kesulitan ya dalam pembelajaran hitung-hitungan begitu karena interaksi dengan guru juga sangat terbatas sekali ya. Kita biasanya di kelas itu ada 45 menit, sedangkan kalau daring itu 1 jamnya aja cuma 25 menit. Bayangkan ada berapa waktu yang kesekat begitu kan. Itu saja banyak sekali kan anak-anak yang ngeluh gitu, 25 menit itu lama banget. Karena kita berakhir jam 1 lebih 10 menit kalau nggak salah ya. Nah, baik, itu tadi yang kalian sampaikan terkait itu. Oke. Kira-kira nih kita gali lebih dalam. Kalau yang namanya daring itu kan bukan maunya sekolah. Kalian sudah tahu itu pasti. Itu bukan maunya sekolah, juga bukan maunya pemerintah begitu. Tapi ini kondisi yang real yang ada di lingkungan kita begitu. Bahwa adanya virus COVID-19 begitu yang membuat kita memang aksesnya terbatas banget. Biasanya kita bisa nih duduk deket-deketan, hangout kemana, di kantin kita bisa ngobrol macem-macem gitu. Tapi posisi saat ini semuanya kan menjadi terbatas. Deva harus duduk agak berjauhan dengan Farel gitu dan lain-lain. Nah, kira-kira bagaimana nih kita menghadapi situasi yang mau tidak mau memang kita mengharuskan kita untuk daring dalam waktu dekat ini. Kira-kira gimana nih? Ya kita juga sebagai rakyat yang baik ya harus mematuhi peraturan pemerintah ya, mau nggak mau ya, supaya menekan virus penyebaran COVID-19 ini gitu. Oke, cerdas sekali. Jadi ya kita harus patuh terhadap pemerintah. Oke, gitu.
patuh terhadap protokol kesehatan ya Axel ya. Baik, kalau Sigit? Kalau saya sih sama aja kayak Aksu, kalau misalnya kita suruh masuk ya masuk, kalau masih suruh daring ya daring. Oke, baik. Kalau suruh masuk ya masuk, Nothing daring ya tulus deh, daring. Baik, kalau Deva? Ya itu Miss, kita juga harus menyesuaikan metode daringnya juga. Oke, perlu menyesuaikan metode daring. Kalau Farel? Ya ini sih kayak ya tadi kalau yang daring nanti kalau misalnya termasuk masuk, tapi yang tadi juga yang katanya kita mesti mematuhi apa protokol COVID-19 ini, tapi kalau misalnya orang-orang juga ya susah diatur sama aja sih, jadi Iya, ujung-ujungnya betul. pakai daring gitu ujung-ujungnya nih. Iya. Mau kita masuk ya posisi kita masih kayak gini, pas orang-orang kayak gini terus, ya kayak serba salah jadinya lah. Oh iya, Kan pasti kan baik. ada sih momen-momen kayak kita deketan, pasti kan nggak selalu, orang-orang nggak selalu mengawasi kita gitu kan. Iya. Jadi ya masing-masing aja sih. Jadi kalau mau diatur juga tetap susah. Oke. Nanda sendiri gimana Nanda? Kalau dari saya sih walaupun daringnya susah gitu, tapi ya tetap harus ngikutin aturan dari pemerintah aja gitu. Kalau Oke. masih harus daring ya daring. Oke. Jalani saja. Iya. Baik. Jalani saja. Ya, nih ada semacam apa namanya ya, sesuatu yang berbeda begitu ya. Jadi kalau kalian sendiri, kalian memiliki hasrat ingin sekali masuk ke sekolah, ya kan? Pasti ingin tatap muka, luring begitu kan? Ingin sekali masuk dan tatap muka ke sekolah. Tapi terkendala bahwasanya kita memang tidak diperkenankan itu. Nah, coba kalau dari kalian sendiri ingin masuk sekolah, nah, namun kondisi memaksakan kalian untuk wajib daring nih. Pengennya kita luring, tapi harus daring. Nah, itu ada dua perbedaan keinginan ya. Jadi semacam ada kesenjangan begitu. Itu bagaimana cara kalian menanggapi? Ikutin saja dulu lah, kalau terpaksa kayak gitu, daripada kalau kita maksain banget ya nggak bakalan Oke. pelan soalnya nih. Oke, itu versinya Farel ya. Jadi ikutin saja apa yang memang Betul. sudah menjadi ketentuan begitu. Baik, selain itu, Ya mau nggak mau kita harus ngikutin gitu loh. Jadi kan ya nggak boleh egois gitu kan. Egonya harus disingkirin dulu mau masuk sekolah. Tapi kan kondisi lagi COVID gitu ya. Gimana kita mau menekan penyebaran virus COVID-19 kalau kita nggak mau patuh sama ini protokol kesehatan gitu ya. Jadi kan kita harus di rumah, harus ya banyak faktor-faktor lah. oke, baik sekali ya, Axel ya, Farel, Axel. Kemudian kalau Nanda, tanggapannya gimana nih antara kesenjangan itu? Pengen luring, tapi memang harus daring gitu. Ya tanggapannya ya kita bisa harus tetap daring sih, walaupun daring tetap ada dampak kayak tadi gitu, kayak tugas-tugas jadinya telat gitu ngumpulnya, terus jadi ada rasa-rasa malas gitu kalau di rumah daring. Oke, baiklah. Jadi dari tanggapan tersebut, harapan kalian dengan keinginan kalian begitu dengan kenyataan yang terjadi memang belum sinkron gitu. Jadi seperti yang tadi Farel sampaikan, Axel, Nanda begitu, kemudian Sigit dan Deva begitu menyampaikan bahwasanya ya mau tidak mau kita tetap harus mengikuti aturan yang memang telah ditetapkan begitu ya. Baik sekali, itu adalah jawaban yang sangat baik. Nah, kalau memang kita sudah mengetahui itu, sudah semacam itu, kira-kira nih, bagaimana cara kalian mengatasi masalah kalian? Coba, dalam arti begini, tadi Axel menyampaikan, jadi yang namanya di rumah yang nggak bisa, Miss, kalau seandainya harus full pembelajaran terus, karena kan saya harus bantuin orang tua gitu mungkin. Dari Nanda juga kadang ada tugas nanti lah gitu. Nah, sekarang coba ayo kita sama-sama pecahkanlah. Kita sama-sama tukar pendapat, kira-kira bagaimana nih dari Axel dulu misalkan. Axel kan tadi menyampaikan bahwasanya pembelajaran daring juga tetap harus membantu orang tua. Nah, kira-kira tanggapan dari teman yang lain mungkin bagaimana? Bisa membagi waktunya sih kalau bisa. Luar biasa. Waktu-waktu belajar sama kayak yang harus kita bantu orang tua ya pasti bagus, kita harus juga bisa manage waktu kita juga.
Ya kayak kita kan juga sering juga kan sebelum corona ini kan kita sempat juga dapat materi masalah waktu ini. Kenapa kita nggak pakai itu aja buat ngatasin masalah ini? Iya, sangat baik sekali ya, Farel jawabannya. Jadi lebih kepada ke manajemen waktu begitu ya, Axel ya. Ada porsi-porsi di mana memang harus mengerjakan tugas sekolah mungkin gitu ya, Rel ya. Dan ada juga porsi yang memang wajib membantu orang tua karena itu kewajiban kita sebagai anak. Oke, kalau dari Axel sendiri gimana? Mulai tidak mulai oleh kita guys dari pagi hingga petang. Oh, mau ini mau menyelesaikan masalah sendiri gitu maksudnya. Kalau dari Axel kan tadi Axel bilang katanya belajar sama bantu orang tua. Nah dikasih masukan tuh sama Farel katanya apa tadi Rel? Bagi waktu. Nah Axel. Ya saya setuju sama Farel, emang harus manage waktu. Saya di rumah tuh sekarang disuruhnya tuh kayak udah jam-jaman gitu loh. Jadi misalkan jam 9 udah daring, udah daring dulu sampai zuhur terus sholat, jemurin di siang gitu. Gitu aja sih. Oke, ya. Sangat bagus sekali ya. Ini pendapat dari Farel, kemudian pendapat dari Axel. Axel sudah mampu menemukan sendiri begitu ya. Masalah dari pemecahan masalahnya Axel sendiri, bahwasanya kalau seandainya belajar daring memang harus membagi waktu dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah begitu, sehingga sekolah tidak terbengkalai, rumah juga tidak terbengkalai. Oke, baik sekali Axel. Nah kemudian kita ke Nanda mungkin. Nanda tadi menyampaikan tuh katanya agak suka mager ya, males gerak gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang disampaikan oleh guru begitu, tugas mungkin kata Nanda nantilah gampang gitu ya Nanda ya. Soalnya susah Miss. Susah ngumpul. Apanya yang susah? Tugasnya susah. Pas di akhir-akhir kan karena kebanyakan jadi susah. Oke, nah ini hambatan ini masalah yang diderita oleh Nanda. Jadi Nanda menyampaikan bahwasanya ketika ada tugas nanti begitu nanti ternyata itu tumpukan tugasnya banyak dan itu sangat susah begitu ya. Nanda, bagaimana Nanda mensikapi itu semua? Lebih produktif lagi sih Miss. Kayak waktu-waktu dijadwal-jadwalin gitu, kayak jam berapa kerjaan tugas, jam berapa istirahat gitu. Kayak lebih harus memanage waktu lah. Oke, lebih produktif dan harus memanage waktu begitu ya. Baik sekali. Bagaimana kalau tanggapannya Sigit terhadap Nanda? Bagus. Dijelaskan. Baik, oke. Bagus sekali ya Nanda ya. Bahwasanya memang ketika ada tugas harus lebih produktif begitu ya Sigit maksudnya ya. Bagus sekali itu, betul. Ya, baik sekali, berarti harus lebih produktif gitu ya Nanda. Begitu ada tugas kita cicil sedikit mungkin begitu. Nanti mudah-mudahan di akhir juga tidak menumpuk begitu ya Nanda ya. Baik sekali. Oke. Kalau untuk Deva sendiri, tadi Deva menyampaikan kurangnya jiwa kompetisi ya. Jadi kalau daring itu memang kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan kawan-kawan. Jadi tugasnya udah belum gitu kan, kita nggak tahu tuh ya. Jadi jiwa kompetisinya kayaknya berkurang begitu ya. Iya. Saya menambahkan juga yang kurang eksplorasi itu. Nah kalau karena daring ini kan kita kurang eksplorasi sih. Mau nggak mau kita harus menyelesaikannya secara mandiri dengan cara ikut kursus di luar gitu. Oke, baik. Nah itu aja Miss. Oke, eksplorasi dan jiwa kompetisi itu bisa salah satunya bisa diraih dengan penambahan ekskul di luar begitu ya. Tentunya kembali seperti statement kita awal, tetap menuruti protokol kesehatan. Baik sekali Deva. Kalau Axel menanggapi terkait Deva gimana? Mengikuti bimbel dari luar gitu. Iya, betul. Kalau saya sih sebenarnya nggak perlu banget bimbel di luar, itu kan tergantung masing-masing kita juga cara belajar kayak mana.
ya kalau misalnya dia pengen ikut bimbel di luar ya why not gitu kan. Tapi kalau saya lebih seneng explore sendiri sih. Dari cari-cari di Google banyak gitu kan, di YouTube tutorial apa gitu. Itu aja sih. Baik sekali. Ya, karena memang masing-masing orang itu memiliki pendapat dan memiliki keunikan masing-masing ya. Ada yang Deva memiliki keinginan untuk bimbel di luar begitu. Nah, kalau Axel sendiri malah justru eksplorasi diri sendiri dengan cara buka YouTube. Jadi melihat beberapa bidang bimbel yang ada di ini mungkin begitu di media. Baik, oke. Kalau Sigit sendiri nih, tadi Sigit menyampaikan nih bahwasanya ada kesulitan tuh dalam hitung-hitungan. Iya kan? Iya. Ada kesulitan dalam hitung-hitungan. Karena kalau daring itu ya jelas nggak mudah begitu kan. Nggak bisa tanya sama guru secara langsung. Waktunya terbatas begitu. Nah, bagaimana mensikapi itu, Sigit? Kok saya sih ya, soalnya kan kadang matematika itu kan ya enaknya itu kan secara langsung gitu misalnya. Kalau tanya jadinya itu ya kalau dari itu ya susah mudeng aja gitu. Susah masuk gitu karena ya itu aja nggak fokus. Karena tidak fokus tadi ya. Nah, untuk mengatasi hambatan itu mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan masukan mungkin untuk Sigit? Kuatkan niatnya. Keluarkan niat ya. Keluarkan niat dan mental ya. Jangan rebutan. Itu kalau kata Farel, kuatkan niatnya begitu. Berdoa. Banyak ibadah. Luar biasa sekali. Semoga dilancarkan. Dilapangkan. Kalau menurut Anda sendiri gimana? Tadi Memberikan masukan kepada Sigit. Kata Farah kan niatnya dikuatin. Ketika sudah ada niat, ya mungkin kamu bisa belajar sendiri gitu. Kamu sih. Sekarang di internet banyak. Baik, oke, ya. Jadi tadi kuatkan niat, kemudian harus lebih fokus ya. Nah, kemudian mengulas secara pribadi begitu, Git. Ya. Kira-kira Sigit kalau mengikuti saran dari teman-teman bagaimana? Setuju. Oke, semoga itu bisa mengatasi masalah Sigit selama ini begitu ya. Oke. Kuatkan niat gitu. Setuju. Terus siapa lagi sih yang belum? Deva udah ya? Sudah. Deva, Farel udah semua ya? Sudah semua. Sudah. Aduh. Niat doang, tapi gak gerak. Kuatkan niat, tapi gak gerak di dia. Udah berapa menit sih Bang? Tadi mulai 3:45-an. Ini udah 45. Banyak yang ketawa-ketawa tapi ya. Terus apa lagi? Kalau dikat-kat jadi berapa menit ya? Nah, 30 lah. 30. Pamin terus apa lagi ya Pamin? Udah ada kasih instruksi semua. Udah. Kalau disimpulkan kan bisa. Oke. Teknik yang dipakai? Supporting tadi. Tekan ekonomi itu. Kamu malah mulai menasehatkan dia. Iya nah, coba tadi jawab iya nah. Iya nah. Tapi jujur kalian rindu nggak sama kayak gini pembelajaran beneran gitu di kelas gitu nah? Ada nggak perasaan? Ada, kayak kalau daring tuh kayak kurang diskusi aja sih. Iya benar. Tapi beratnya masuk sekolah tuh ya pagi-pagi itu ya, bangun tidur harus bangun pagi, mandi, sarapan di rumah. di jalan, belum lagi setengah jam macet ya, itu sih. Itu doang sebenarnya. Dari activity kita betul. Iya. Soalnya rumah saya sama Parel jauh, Miss. Gitu ya. Berangkat pagi. Makanya saya lebih prefer online aja deh kayak. Lu Axel di mana sih rumahnya? Sukarame. Terus Antasari. Antasari dekat di sebelahan gitu. Arahnya Tapi kalian sama bareng nggak sini. sih kalau berangkat?
berangkat Tadi bareng, guys. bareng sih sempat. Tadi bareng. Iya. Iya. Berangkat jam 5:30, pulang jam 6 ya itu. Itu kelas 10 Miss. Berangkat gak ngeliat matahari, pulang juga gak ngeliat Iya matahari. benar. Kalau sekarang pas kelas 10 semester 2 kemarin kan saya ganti abodemen. Nah itu udah mulai mendingan lah. Cuma- Abodemen. Iya. Saya kelas 10 abodemen, berangkatnya abodemen sekolah. Mm. Pulangnya abodemen bareng sama Farel. Oh. Jadi kan iya, kalau iya. abodemen harus muter-muter dulu kan, Benar, yang harus benar, kita benar. harus ini. Jadi ya saya sama Farel Pulang terakhir. udah ini. Terakhir apa yang jauh? Oh kalian masih abodemen ini ya kemarin ya? masih Sempet kalau abodemen saya- sekolah? Abodemen ini sih bukan sekolah sih dulu. Paling kelas 12 ya udah bawa motor lah paling. Iya. Soalnya lebih Tapi lebih ini SIM juga. kalian emang udah punya? Nah ini lagi urusin KTP. Saya udah dikejar-kejar sama ibu saya buat KTP, buat Oh KTP, iya buat benar. KTP. Udah 17 ya? Asal ya? Udah, saya- Oh alhamdulillah. Disuruh ke SIRT, disuruh buat KTP. Basi berapa sekarang? Kenapa? Basi berapa sekarang? 500. Apanya? Basi. Buat SIM nggak tahu. Farel tadi apa sih Rel? Mager. Sama Apa? Kanada. Hah? Sama Kanada. Heeh. Terus jadi lebih apa tadi? Apa solusinya Farel? Apa? Oh tadi tuh sempat bisa memanage waktunya itu. Oh manage waktu sama ya. Sama ber kuatkan niatnya tuh. Kuatkan niat. Kuatkan niat Kuatkan ini. niat. Nggak Iya Nang. Kayak kalau skrip iya Nang. Biasa ya. Ya. Oke, mulai lagi. Itu udah petek banget. Oke, baik sekali ya. Tadi semuanya sudah memaparkan pendapat dengan sangat baik, sudah mengutarakan masalahnya ya. Seperti Axel tadi mengutarakan masalah bahwa yang namanya pembelajaran daring ya memang nggak hanya tentang belajar di sekolah, tapi ada kegiatan di rumah. Kemudian tadi Nanda juga sudah menyampaikan bahwasanya agak mager dan menunda-nunda pekerjaan begitu ya. Kalau Sigit sendiri ya tadi menyampaikan masalahnya bahwasanya jelas mungkin yang dikeluhkan adalah masalah hitung-hitungan karena IPA ya gitu ya. Jadi untuk bertanya dengan guru juga ada keterbatasan waktu dan tidak terlalu mengeksplorasi begitu ya. Nah kemudian Deva juga tadi menyampaikan bahwa jiwa kompetisinya agak menurun begitu ya. Karena memang antara satu dengan yang lain tugas-tugasnya jadi tidak terlihat gitu kan. Nah kemudian kalau Farel menyampaikan juga tadi suka agak mager ya. Jadi dari kalian semua itu sudah sangat baik sekali, sudah sangat cerdas sekali, sudah mampu mengutarakan bagaimana cara kalian untuk mengatasi hambatan tersebut. Seperti tadi Farel juga sudah menyampaikan bahwasanya kalau yang namanya mager gitu ada tugas begitu ya memang harusnya luruskan niat kembali gitu ya Rel ya. Jadi diluruskan niat kembali, kemudian ditata ulang kembali begitu apa-apa yang memang seharusnya dilakukan, terutama terkait tugas. Kemudian Deva menyampaikan tadi jiwa kompetisinya berkurang, tetapi Deva sudah bisa menanggulangi dengan cara adanya bimbel di luar. Tentunya tadi Deva menyampaikan dengan protokol kesehatan begitu ya Dev. Iya, Miss. Kemudian bisa mengeksplorasi lebih dalam lah kemampuan yang Deva miliki. Baik, kemudian kalau Sigit juga tadi sudah menyampaikan kesulitan hitung-hitungan, banyak masukan dari teman-teman begitu, diluruskan niat kembali begitu untuk bisa lebih fokus. Nah kemudian karena memang daring ada keterbatasan waktu, maka dari itu Sigit bisa belajar secara mandiri begitu. Jadi ketika sudah dijelaskan oleh guru bisa belajar sendiri. Nah kalau Nanda mager ya, sama seperti Farel tadi suka menunda-nunda pekerjaan, harus lebih produktif lah. Jadi tadi Nanda sudah bisa menyimpulkan sendiri, harus bisa lebih produktif bahwa kalau seandainya ada tugas dicicil. Oke. Baik sekali ya, tadi Deva sudah. Nah kemudian kalau Sigi tadi menyampaikan bahwa proses hitung-hitungan gitu agak sulit dalam pembelajaran daring ini begitu ya. Tadi Sigi juga sudah menyampaikan dan ada beberapa masukan dari teman-teman dalam kelompok ini menyampaikan bahwasanya ya kalau hitung-hitungan harus bisa lebih
fokus dan memiliki niat yang tinggi begitu ya. Dan benar. Karena memang ada keterbatasan waktu saat daring begitu, sehingga ya memang mau tidak mau harus mengulas sendiri begitu ya Git ya. Iya benar. Jadi ya semoga itu dengan cara itu Sigit bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi begitu. Amin. Oke, kalau dari Nanda sendiri, tadi Nanda menyampaikan bahwasanya suka menunda-nunda ya. Jadi kalau pas ada tugas yang diberikan oleh guru, justru malah suka menunda-nunda begitu, sehingga di akhir jadi banyak banget tugasnya. Dan itu dapat teratasi dengan cara yang memang harus lebih produktif. Satu step diselesaikan, nanti step berikutnya begitu. Nah, baik sekali. Oke. Nah, terakhir Axel nih. Axel menyampaikan bahwasanya pembelajaran daring memang tidak hanya mutlak daring aja. Ada pembelajaran di rumah atau pekerjaan rumah yang memang harus diselesaikan, sehingga yaitu tadi lebih kepada manajemen waktu. Kapan harus membantu orang tua, kapan juga memang harus mengerjakan daring gitu. Udah ya Pak Mutia? Terus refleksi kira-kira dari pertemuan ini makin dapatnya Gitu ya. 1 atau 2 orang 3 orang. Habis itu nanti perencanaan apakah apa ya, buat jadikan sesi berikutnya atau apa ya? Pamin tolong ambilin itu sih Pamin, yang kertas tadi dibagikan ke siswa. Dibalik tengah dibalik. Ada nggak ya? Kertas yang apa gitu tadi itu? I'm confident. Nggak bisa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang bisa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Jadi gue bingung. Ini lo nggak mulus, lo masih naik gede gini. Gimana sih? Ada. Dari saya tahu. Gimana sih? Dari saya nih gue. Halo. Farel belum bisa Farel? Senang ada udah bisa. Udah bisa. Berlatih berapa lama Rel? Berlatih berapa? Sekejap. Ini rasa. Bukan judi. Nah, kalian ada pena nggak nak? Percayaan. Gue nggak megang pen. Itu di tas. Di tas semua ya? Mana? Kamu dekat, kau dekat. Gini deh. Gini Mas. Sulap zaman SD. Halo. Lagi nih. Udah 17 belum sih? Udah 17. Udah 17 belum? Udah bikin KTP belum? Masing-masing. Belum. Oh masing-masing. Masing-masing kalian punya pena masing-masing. Isinya instruksinya tidak jelas ya. Kirain mau bikin. Kita sudah satu lagi tuh, alhamdulillah. Siapa teman yang dapat? Kok saya lupa? Kenapa nak? Di bawah situ ada pen siapa? Ini pen. Oke. Ada nggak soal? Ada saya mana ya? Oh hilang. Itu kayaknya siapa? Itu. Bukan. Terima kasih Pak. Jadi hilang tuh kayaknya. Buktinya apa biru? Oh itu ya. Itu. Oh iya. Oh iya itu Amin. Axel sekarang tambah cabi ya. Itu tapi bukan. Masa sih Nis? Oh, pipinya. Nanda loh ini sebenarnya yang nama cabi. Sih, maskeran terus kalau Nanda mah ya. Tambah glowing.
Oke. Rekam nggak kamu? Oke, gampang. Rekam. Baik, anak-anak, di sini Miss ada kertas. Nah, jadi di dalam kertas ini kalian bisa menilai sikap belajar kalian. Jadi, apa sih yang dirasa kurang? Dan kemudian kalian bisa tuliskan nih di dalam kertas ini. Kalian bisa menuliskan menuliskan apa? Kalian bisa menuliskan apa tadi yang kalian sebutkan, masalah apa yang kalian sebutkan, kemudian bagaimana sih cara kalian menangani masalah tersebut. Nah, dari hal itu kemudian nanti perilaku apa nih nak yang akan kalian lakukan. Kalian kan punya masalah tuh, memiliki masalah, kemudian kalian sudah mengetahui bagaimana sih mengatasi masalah dan hambatan-hambatan yang kalian alami, dan kemudian perilaku seperti apa yang akan kalian wujudkan dalam kesempatan yang akan datang. Begitu ya. Ini untuk Sigit. Oh, ini digeser aja. Farel, Enanda, Deva, dan nah ya. Dia tadi. Oh, di belakang. Oke. Silahkan dituliskan. Masalah pribadi yang tadi. Iya, Tadi. betul. Tadi seperti Axel menyampaikan apa? Masalah Axel. Mobilnya sedikit yang mana tadi? Oh. Sini aja. Oke, nah dari perilaku belajar yang tadi akan kalian ubah, kan ada tuh yang mau diubah kan? Tadi dari yang Dari yang manajemen waktu, lebih produktif. Nah, coba kalian seimbangkan dengan kesukaan kalian. Apa? Misalkan contohnya perilaku belajar yang mau diubah tentang manajemen waktu. Bagaimana cara kalian memanajemen waktu dengan apa yang kalian sukai? Paham tidak? Paham. Oke. Nah, bagaimana caranya lebih produktif dengan sesuatu yang kalian sukai? Dan kalian tuliskan di situ. Hal-hal apa yang kita suka yang bikin kita produktif? Iya, hal apa yang Axel suka yang itu bisa mengubah perilaku belajarnya Axel jadi lebih baik? Apa ya? Suka gue suka menata-nata kayak jam sekian harus belajar jam sekian. Oke, silakan cerdas, silakan ditulis. Sangat baik sekali. Kalau tugasnya mudah gitu ya, saya langsung kerjain gitu nih. Jadi Oke. kayak ngerjain sambil dengerin lagu gitu.
Farel sudah? Ketemu Nanda sebentar. Nama dan kelas sudah ditulis ya? Sudah. Cukup ya? Udah Nanda ya? Udah. Oke. Masih kerekam kan Pak Min? Oke, nanti tunggu Ansel lagi WA Yayang. Nggak ada nih, Sis. Ya benar, Sel. Ya yang mama lo. Oh iya. Nggak, Yayang tuh nggak terlalu pacar kan? Bisa jadi emak lo. Oke, baik. Dari hasil tadi silakan dikumpulkan kembali, silakan diletakkan di meja. Oke. Baik. Oke, sebelum kita akhiri sesi pertemuan kita pada siang hari ini, Miss ingin menanyakan terlebih dahulu nih kepada kalian. Apa sih yang telah kalian pelajari dari sesi kelompok ini? Jadi apa yang telah kalian pelajari dari sesi kegiatan kelompok kita hari ini? Kemudian perubahan real seperti apa yang akan kalian lakukan? Ya, jadi apa yang kalian pelajari dari sesi kelompok ini? Kemudian perilaku seperti apa yang akan kalian rubah di kemudian hari terkait apa yang memang pernah kalian alami begitu, dan bagaimana sih kalian memanfaatkan apa-apa yang telah kalian pelajari, ya. Mungkin dimulai dari Farel terlebih dahulu. Dari yang terus? Dari yang apa kita dapat ya? Ya, apa Farel dapat dari pertemuan ini? Yang Gak dapat pertama- apa-apa, Miss. Ya yang pertama kan dapat masalah dulu, apa yang masalah yang kita bahas, terus Oke. cara upayanya, terus tadi yang kedua apa Miss? Yang kedua apa? Gua aja. Bentar dulu. Nih, yang pertama tentang apa? Apa yang dapat? Apa yang didapat. Kemudian kalian rencanakan Rencanakan. bagaimana setelah ini perilaku yang mau dirubah yang mana. Terus udah itu aja lah, dua aja. Mau lagi Miss? Ulang. Ada. Tidak edit. Pertama yang didapat tuh ya masalah dulu, apa sumber masalahnya apa yang kita temui ini, terus ya cara upayanya untuk menanggulanginya, terus untuk rencana ke depannya ya lebih produktif lagi ya, sama bisa manage waktu kita lah. Oke, luar biasa sekali ya Farel ya. Jadi Farel telah mengetahui bahwa sumber dan akar masalahnya itu seperti apa begitu ya. Nah kemudian setelah itu Farel mampu mengupayakan dan menyelesaikan masalah yang Farel alami, dan kemudian adanya lah ya perilaku baru begitu, sehingga Farel bisa mengatasi masalah-masalah yang memang Farel alami begitu. Baik sekali, good job. Tepuk tangan untuk Farel. Oke, baik. Kemudian ke Deva, bagaimana? Yang bisa saya dapat itu, saya bisa mendengar curahan dan keluhan rekan-rekan sini, Oke. dan saya juga bisa mendapatkan solusi dari diskusi tadi, dan yang akan saya ubah nanti ke depannya, saya ingin menerapkan solusi dari rekan-rekan sekalian sebisa Oke. saya mungkin. Baik sekali, good job Deva. Baik, oke Deva, keren sekali jawabannya. Kemudian Sigit, bagaimana kalau Sigit? Kok saya Nggak bisa saya bisa tahu ya masalah-masalah saat daring dari teman-teman saya. Oke. Terus untuk kedepannya sih saya harus lebih niat, lebih giat lagi, lebih rajin lagi biar nggak nunda-nunda tugas, biar ya gitulah. Oke, supaya tidak menunda-nunda tugas kembali begitu ya. Baiklah, good job Sigit. Oke, sekarang Nanda, bagaimana Nanda dari pertemuan kita hari ini? Dari pertemuan hari ini saya bisa mendapatkan solusi terutama dari permasalahan saya sendiri, yaitu menunda-nunda tugas, dan saya kedepannya bakal lebih konsisten lagi dan Konsisten untuk apa ini? Bentar. konsisten untuk mengerjakan tugas-tugas. Oke, konsisten menjalankan Tadi ada tugas. saran jadi saran untuk mencicil tugas-tugasnya agar nggak menumpuk gitu. Oke,
Begitu Nanda? Good job Nanda. Luar biasa. Konsisten menunda. Baik, oke. Yang terakhir nih Axel, gimana Axel? Yang saya dapat dari kita berkumpul sini berdiskusi di sini, mendengar ya itu curhatan dari perspektif masing-masing individu ya, dari Farel, dari Depa, Sigit, Anda. Ya setiap orang punya keluhannya masing-masing di kondisi seperti ini. Kedepannya saya kan tadi harus manajemen waktu. Betul. Dan saya kan mungkin harus agak dipaksa mungkin ya. Betul. Harus lebih dewasa mungkin kan jadi dewasa itu kayak enak diri, nggak boleh mut-mutan dan harus kuat, harus punya prinsip dan pendirian yang teguh juga gitu. Oke. Good job Axel. Luar biasa. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di sesi akhir. Kalian sudah mengetahui apa akar masalah dari yang kalian alami. Kemudian kalian juga sudah bisa menentukan perilaku apa yang akan kalian ubah di kemudian hari sehingga tidak ada lagi nih hambatan-hambatan yang akan kalian hadapi begitu dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama semuanya berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya sesi ini, sebelum kita tutup, kita ucapkan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kafaratul majelis. Subhanallah wa Terima kasih, Miss Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.